Oke, kembali lagi di channel saya, teman-teman sekalian. Oke, edukasi dan traveling. Baik, sebelum kita masuk dalam inti materi, jangan lupa like, comment, and subscribe, teman-teman sekalian. Oke, ya. Oke, welcome to Traveling and Education Channel. Oke, pertama-tama teman-teman sekalian, kita sebelum masuk ke dalam inti materi, pada kali ini kita akan membahas mengenai basic grammar. Adapun dari definisi basic grammar, yang kenapa saya memasukkan dalam materi pertama saya, because a basic grammar is really basic. If you want to get a scholarship, if you want to work to abroad, if you want to do like writing, but speaking, it's not really used for basic grammar exactly. Okay, let's start. Hal-hal selanjutnya yang perlu dipelajari untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris adalah grammar. Why? Because I had explained before. The reason I had explained before, like, okay, sebagai pemula, if you are beginner, if you wanna learn grammar, it's really important karena sangat membantu. Jadi sebenarnya grammar itu sangat membantu teman-teman sekalian. Kenapa sangat membantu dan harus dipelajari? Karena itu hal-hal yang sangat wajib. Karena sangat membantu dan dalam menulis dan berbicara dengan baik. Ya, dalam menulis dan berbicara dengan baik, alangkah bagusnya ketika teman-teman sekalian memahami, kalaupun mungkin tidak terlalu tidak terlalu hebat dalam hal grammar, ya setidaknya bisa memahami materi dasar grammar yang perlu dipelajari oleh pemula adalah sebagai berikut. Ya, mungkin kita akan masuk ke dalam inti materi, tapi mungkin teman-teman bisa sedikit relax, sedikit santai, sedikit meluangkan waktunya, karena keberhasilan itu didapatkan dengan usaha, teman-teman, bukan dengan tidur-tiduran. Oke. Kita akan membahas mengenai kata bantu atau to be. Sama seperti kata ganti, kata bantu to be juga cukup sering digunakan. Contoh saat daily conversation, if you have a conversation like you and your friend, it's called a daily conversation. There is to be used for this, like writing English used to be, a presentation used to be. Seperti writing English kita menggunakan to be, dan presentasi kita menggunakan to be, daily conversation pun kita menggunakan to be. Jadi sebenarnya to be itu sangat penting, teman-teman sekalian. To be itu sangat penting. Kenapa saya mengatakan to be itu sangat penting? Jadi to be menentukan benar dan tidaknya suatu kalimat tersebut. Benar dan tidaknya suatu kalimat tersebut digunakan, penggunaannya itu to be. Tapi ketika teman-teman sekalian speaking, berbicara dari satu orang ke orang yang lainnya, mungkin penggunaan to be itu kalau saya katakan tidak terlalu penting, itu kejam juga, teman-teman. Ya, saya mungkin katakan penggunaan to be itu bisa
dianukan dalam speaking, tapi lebih tepatnya kalau kita speaking itu bahasa istilah saya understand, understood. Apa yang saya katakan teman-teman paham, dan apa teman-teman katakan saya paham. Mungkin lebih tepatnya seperti itu. Adapun contoh dalam to be ini ya teman-teman sekalian, yang ada simbol panah ini yang lagi saya gerak-gerakkan ini, itu is, are, am. Ini yang dimaksud dengan to be teman-teman sekalian. Jadi definisi dari to be itu bisa dimaknai dengan kata bantu atau kata ganti. Bisa dimaknai dengan kata bantu atau kata ganti. Kenapa saya mengatakan dia sebagai kata ganti? Kata ganti karena dia bisa berubah dari past, dari kata yang sekarang ini bisa kita rubah ke bentuk past. Contoh, I am berarti saya, menjelaskan tentang kegiatan yang sedang berlangsung. Kalau kita menggunakan lampaunya, ini berpasangan teman-teman. I am ini diubah menjadi was. I was. Itu penggunaan kata lampaunya. Begitu pula are. Begitu pula is. Kalau are itu dia berubah jadi kata were. W, e, r, dan e. Bukan where di mana ya teman-teman, bukan. Oke. Adapun daripada subjeknya itu ini teman-teman sekalian, subjeknya I, you, they, we, he, she, it. Ini subjek. Kalau saya biasa agar mudah diingat untuk para pemula, untuk beginner, alangkah baiknya kita menggunakan otak kanan kita. Seperti Ayu Dewi, artis kan? Ayu Dewi, he, she, it. Ayu Dewi, he, she, it. Teman-teman sekalian, itu agar lebih mudah untuk mengingatnya. Jadi I itu saya, you itu kamu. Kalau bisa diartikan kau, kamu, they itu mereka, we itu kita, he itu dia laki-laki, she itu dia perempuan, it itu bisa dimaknai dengan kata benda. Sebentar kita akan menjelaskan mengenai it ini teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut. Dengan begitu penting sekali untuk mempelajarinya. Ya, it's really important. To be atau kata ganti terdiri dari is, am, are. Seperti itu teman-teman. Atau subjeknya untuk melengkapi kata tersebut. I, you, we, they, she, he, it. Misal pada kata atau pasangannya dengan am, kemudian untuk you, we, they menggunakan are, sedangkan atau serta he, she, dan he menggunakan kata is. Oke, kita buat contoh ya teman-teman. Make an example. For example, I go to the beach at 5 p.m. Beach teman-teman, beach bukan beach ya. Beach itu pantai, oke? Ini pantai teman-teman. At 5 p.m. Jadi saya pergi ke pantai pada pukul 5 sore. Kita ganti. Kenapa saya tidak menggunakan kata I am? Ya, kenapa saya tidak menggunakan kata I am? Ketika saya menggunakan kata I am, berarti go ini harus ditambahkan ing. Berarti I am going.
tapi saya menggunakan kata mudah ya teman-teman agar mudah diingat. Tapi saya menggunakan I am.